Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah semua sehat ya. Nah, hari ini ibu akan mengajar di kelas 2 dan di kelas 3 secara pergantian. Ibu akan masuk ke kelas 3 terlebih dahulu, lalu disusul ke kelas 2. Nah, pada kelas 3 materi matematika pelajaran bangun datar dan kelas 2 mata pelajaran bahasa Indonesia materi dongeng fabel. Nah, untuk anak kelas 2 boleh dibuka bukunya terlebih dahulu dan pahami materinya ya anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke kelas masing-masing, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk anak kelas 2 dan kelas 3 boleh masuk. Oke, anak kelas 3 masuk. Coba meja dan kursinya dirapikan ya. Nah, ada yang tidak hadir? Ya, baik. Hanya satu orang yang tidak hadir. Haikal ya. Oke, nah sekarang coba buka bukunya. Pelajaran cerita hari ini yaitu tentang materi bangun datar. Ada yang tahu apa itu bangun datar? Coba baca bukunya. Ya, bangun datar ialah dua dimensi dari bangunan yang memiliki permukaan datar. Apa saja contoh-contohnya, jenis-jenisnya? Ya, ada persegi, persegi panjang, apalagi segitiga, dan yang terakhir lingkaran. Nah, ada 4 macam. Coba kita sebutkan persegi. Coba lihat di sekeliling kelas kita. Ada tidak contohnya di sini? Iya, Anggi. Iya, contoh persegi panjang ada meja yang kita pakai untuk menulis. Ya, apalagi buku, papan tulis. Nah, itu termasuk apa? Persegi panjang. Coba kalau persegi kotak dia kan berbentuk kotak. Ya, ada kotak, jendela. Pintu itu termasuk persegi atau persegi panjang? Iya, persegi panjang, benar sekali. Nah, kalau segitiga itu seperti atap sekolah kita kan? Iya. Nah, kalau lingkaran, apa lingkaran? Ada bola, terus jam dinding. Iya, benar. Ada lagi? Iya, uang logam yang gopean itu kan, itu berbentuk lingkaran. Nah, coba buka di halaman berikutnya. Sudah? Nah, di situ ada soal tentang coba sebutkan contoh dan ciri-ciri dari masing setiap bangun datar. Ada persegi, persegi panjang, dan segitiga, lingkaran. Nah, ibu akan membagi dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok menjelaskan satu jenis saja bangun datar. Kelompok 1 untuk persegi, kelompok 2 untuk persegi panjang, kelompok 3 untuk segitiga, dan kelompok 4 untuk lingkaran. Nah, bisa ibu tinggal dulu ya. Kepada ketua kelas, ibu mempercayakan kamu untuk mengamankan kelas kita selama ibu di kelas 2 nanti. Oke, ibu tinggal dulu ya. Nah, anak kelas 2 sudah dibuka bukunya? Sudah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada anak kelas 2 yang tidak hadir? Iya, hadir semua ya. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang dongeng. Siapa tahu apa itu dongeng? Siapa di sini yang kalau mau tidur dibacakan dongeng sama orang tuanya? Angkat tangan. Wah, hampir semua ya. Nah, dongeng adalah isi kumpulan cerita tentang cerita anak-anak. Iya, kita sekarang tentang fabel. Fabel itu di dongeng yaitu adalah binatang atau hewan. Nah, coba buka bukunya. Di situ ada dongeng tentang si kancil dan cicak badung.
Ibu akan membacakan nanti dongeng tersebut dan kalian menyimak. Nah, setelah ibu bacakan nanti dongeng tersebut, kalian harus dapat memetik hikmah dari apa yang terjadi dalam isi cerita dongeng tersebut. Oke, nah judulnya Dongeng Sang Kancil dan Cicak Badung. Suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawan semut. Dia loncat-loncat sepanjang parit yang kecil di aliran air yang jernih, sementara semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daun di belakang sang kancil. Ketika para semut melihat segerombolan buah apel merah melaju ke sungai, mereka berteriak kepada sang kancil untuk memetikkannya. Maka sang kancil dengan gesit melompat dan menyundur-nyundur apel sehingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya ke tepian. Tak berapa lama, para semut mengerubungi apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitu acara bermain dihentikan, sejenak mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil memetik. Namun pada saat semut sedang berpesta, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan hap menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya yang cepat lalu kabur. "Wah, ada pencuri, ada pencuri!" teriak para semut dengan sangat keras. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget dong. Kemudian setelah tahu apa yang terjadi, rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa. Karena ulah si semut tadi, sang kancil berpikir dan memiliki rencana untuk para semut untuk memberi pelajaran kepada si cicak. Nah, sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan oleh kancil, para semut serentak tertawa dan terpingkal-pingkal karena ide sang kancil. Nah, pesta dimulai lagi. Para semut kemudian kembali makan apel dan mereka tertawa-tawa bergandengan tangan menyanyi dan menari. Mereka berkata, buah merah, enak sekali, jangan lupa kawan yang paling manis." Di saat semua berpesta, cicak mendengar dan langsung menangkap buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa ya, terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dia ciciplah buah merah ini. Rasanya manis dan enak. Tak berapa saat kemudian sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul di isi kepalanya tadi. Cicak kecil meneteskan air mata karena mendengar perkataan si kancil. Rupanya saat semut meletakkan cabai untuk diambil nanti sang cicak, diganti lagi oleh sang kancil. Cabainya diganti menjadi buah apel. Nah, mendengar itu cicak meneteskan air mata karena sang kancil telah sayang kepada dia. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Nah, pada sampai saat itu cicak tidak mencuri lagi dan mereka akur dan mereka damai. Nah, dari penjelasan ibu tadi, dari cerita cicak badung dan sang kancil, coba anak-anak buat jawab pertanyaan yang ada di buku itu ya. Nah, yang pertama itu soalnya tokoh utama. Siapa tokoh utama dari cerita tersebut? Lalu yang kedua itu pesan apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Oke, bisa ya? Baik. Nah, ibu akan tinggal sebentar kepada ketua kelas, amankan kelasnya ya. Ibu ke kelas 3 dulu. Oke, anak kelas 3 sudah selesai. Baik. Sekarang per kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan kelompok-kelompok lain akan mereview dan memberikan komentar jika ada yang kurang cocok. Baik. Kelompok 1 dimulai dari materi persegi. Iya, maju kelompok 1. Oke, persegi. Persegi adalah
Ciri-cirinya, 4 sisinya sama panjang dan sudut sama besar. Nah, apa contohnya, Bang? Kotak. Ya, apa lagi? Cermin. Cermin itu termasuk apa? Persegi panjang ya. Jarang ada kaca itu berbentuk persegi, tapi tidak apa-apa, nanti diperbaiki lagi ya. Oke, silakan kelompok 2 sekarang yang maju. Iya, sekarang tentang persegi panjang. Ciri-cirinya, Kak, 4 sisi dengan sisi yang berhadapan sama panjang dan sudut yang sama besar. Sekarang maju kelompok 3 tentang segitiga. Segitiga itu memiliki 3 sudut dan sisi. Jumlah sudutnya 180 derajat. Iya, kelompok 3 pintar sekali. Bagaimana sekarang kelompok 4 maju? Tentang lingkaran, memiliki jari-jari dan apa, Kak? Iya, dan diameternya. Contohnya apa? Ya, uang logam tadi, bola, jam. Wah, tidak terasa kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, 4 sudah maju semua materinya. Jawabannya keren-keren. Mari kita beri A+ untuk setiap kelompok. Nah, untuk mengasah lebih dalam materi kalian ini, pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, Ibu akan memberikan lembar berupa lembar LKPD tentang pelajaran yang sudah kita pelajari tadi, agar kalian lebih tahu mana jawaban yang benar dan salah. Oke, Ibu bagikan ya. Kepada ketua kelas tolong dibagikan, bisa? Oke, terima kasih. Nah, kalian akan mengerjakan itu setelah kita istirahat nanti ya. Kepada anak kelas 3, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kelas kalian luar biasa aktifnya. Nah, kepada kalian boleh disimpan buku dan pulpennya dulu. Nah, oke, untuk anak kelas 3 boleh istirahat. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk bersyukur atas apa yang telah kita lakukan hari ini. Kelas 3 berdoa dimulai, berdoa selesai. Untuk anak kelas 3 boleh istirahat. Terima kasih. Oke, anak kelas 2 sudah selesai dengan pengerjaannya. Oke, mari kita jawab bersama-sama. Tokoh utama yang ada di cerita tersebut tadi apa? Tokoh Sang Kancil dan Cicak. Iya, itu tokoh utamanya, ada si Kancil dan Cicak. Nah, pesan apa yang diambil dari cerita tersebut? Iya, Rafli? Iya, Sang Kancil itu baik hati dan sabar. Dia bijak. Nah, selalu berusaha dan membantu teman-temannya. Apa yang dibantunya tadi? Iya, Sang Kancil membantu semut memetikkan apel dari pohon yang tinggi agar bisa juga temannya menikmati apel tersebut. Nah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Namun, Ibu akan memberikan lembar LKPD agar kalian bisa menggali lebih dalam pengetahuan kalian. Oke, Ibu bagikan ya. Oke, coba disimpan dulu semua alat tulisnya sebelum kita melakukan istirahat. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kelas 2 hari ini sangat keren juga dalam pembelajarannya hari ini. Nah, sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada kelas 2 boleh berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kepada anak kelas 2 boleh istirahat. Terima kasih. Dan Ibu ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bye.